Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Pacitan, yang kami hormati Wakil Kepala SMK Negeri 1 Pacitan, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Bengkel SMK Negeri 1 Pacitan, Bapak Ibu Guru Penggerak SMK Negeri 1 Pacitan, serta tim Satpam SMK Negeri 1 Pacitan yang berbahagia. Jalan-jalan ke Kota Langsa, jangan lupa melihat burung merak. SMK Negeri 1 Pacitan memang luar biasa karena guru-gurunya mengikuti program Guru Penggerak. Selamat datang Ibu Bapak Guru beserta karyawan SMK Negeri 1 Pacitan yang telah hadir di Zoom. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari kita. Senang sekali saya mendapatkan kesempatan untuk memandu kegiatan pada malam hari ini. Marilah kita mulai kegiatan pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Bapak yang berbahagia, selanjutnya kami mohon Ibu Bapak peserta Zoom untuk berkenan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Bapak peserta Zoom pada malam hari ini yang telah menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Ibu Bapak yang berbahagia, izinkan saya untuk menyapa keynote speaker kita pada kegiatan malam hari ini, yaitu Bapak Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pacitan Bidang Kurikulum, Bapak Dr. Andes Suko Winarno. Selamat malam Pak Suko. Selamat malam, Bu Ranti. Ya, bagaimana kabar Pak Suko hari ini? Alhamdulillah, semua diberi kesehatan. Mudah-mudahan semua peserta webinar hari ini juga demikian diberi kesehatan dan bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Ya, alhamdulillah. Ya, amin. Terima kasih Pak Suko atas kehadirannya pada malam hari ini. Ibu Bapak peserta Zoom yang berbahagia, kegiatan Zoom pada malam hari ini diselenggarakan dalam rangka diseminasi penerapan dan pemahaman budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Pacitan, yaitu Bapak Diki Fauzi Mustafa SPD. Nanti beliau akan memaparkan pemahaman tentang materi modul budaya positif yang ada di pendidikan guru penggerak yang berkaitan dengan perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar
dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selain itu, beliau juga akan mendorong kita untuk membangun kesadaran budaya positif dalam memahami nilai-nilai, norma-norma, dan perilaku positif yang diinginkan dalam lingkungan sekolah, sehingga akan tercipta lingkungan siswa serta menciptakan masyarakat sekolah yang lebih baik secara keseluruhan. Ibu Bapak yang berbahagia, mengawali kegiatan pada malam hari ini, marilah kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Wakil Kepala SMK Negeri 1 Pacitan bidang kurikulum. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Suko Winarno, disilahkan. Terima kasih, Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, peserta webinar dalam kegiatan budaya positif di sekolah pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa hadir di sini memenuhi undangan teman kita, Diki. Yang kedua, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang pada malam hari ini kita semuanya diberi kesempatan, diberi kesempatan dan waktu yang longgar untuk bisa menghadiri kegiatan di Sholawat serta salam saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini, bahwasanya Bapak Kepala Sekolah pada malam hari ini tidak bisa menghadiri kegiatan ini. Kepada saya untuk membuka kegiatan ini. Bapak Kepala Sekolah perlu diketahui bahwa pada hari ini tadi pagi berangkat ke Surabaya untuk melaksanakan kegiatan persiapan LKS tingkat nasional. Sekali lagi atas nama lembaga kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu sekalian, peserta webinar pada malam hari ini, bahwasanya Pak Diki pada hari ini, malam hari ini akan memaparkan kaitannya dengan budaya positif yang ada di sekolah. Seperti kita ketahui bahwasanya akhir-akhir ini banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Kalau kita melihat di media sosial bahwasanya banyak sekali perundungan-perundungan yang ada di sekolah, baik itu di Pacitan maupun yang ada di luar Pacitan, khususnya di Indonesia ya. Untuk itu melalui webinar ini saya harapkan nanti mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dan bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing agar kegiatan PBM di sekolah Bapak Ibu semuanya menjadi nyaman, adem, ayem, dan menyenangkan. Sekilas saya ingin menyampaikan beberapa hal yang kaitannya dengan budaya positif. Betulnya apa atau budaya positif itu? Betulnya kalau kita melihat bahwa budaya positif itu betulnya sudah ada sejak dulu, ya. Sudah ada zaman dulu, hanya saja
mulai dengan adanya apa istilahnya itu media sosial sekarang ini, eh, budaya positif ini akan sedikit demi sedikit tergantikan, Bapak Ibu. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya anak lebih mencintai gadgetnya daripada melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi terhadap atau bersosialisasi dengan teman-temannya atau lingkungannya. Dan ini adalah suatu hal yang sangat memprihatinkan bagi kita semuanya, khususnya Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Kalau kita lihat bahwasanya budaya positif itu apa toh? Budaya positif itu betulnya kan hanya sikap kita, tutur kata kita, perilaku kita terhadap semua orang, baik itu kepada teman, kepada guru, kepada masyarakat sekolah, ataupun pada siswa. Intinya kita harus bersikap dan bertutur laku dan yang baik terhadap semua yang ada di sekeliling kita. Setiap orang harus dapat memegang kontrol, ya. Memegang kontrol artinya setiap orang itu harus bisa mengendalikan dirinya dan bisa berpikir bahwasanya tindakan saya ini akan mencederai perasaan orang lain atau mencederai fisik secara lain atau tingkah laku saya, itu yang perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus memegang teguh kegiatan apa istilahnya bertutur laku, berperilaku, bertutur kata yang baik agar semua itu menjadi nyaman. Kemudian dengan adanya gadget-gadget yang sebetulnya banyak konten-konten yang sangat memprihatinkan atau sangat mempengaruhi karakter anak-anak sekarang ini, bahwasanya mohon untuk anak-anak di filter, disampaikan pada anak-anak bahwa pada saat mengajar, mungkin pada saat bertemu, berdiskusi dan sebagainya, untuk memfilter mana-mana yang harus kita tekankan. Kalau di sekolah banyak betulnya kegiatan-kegiatan positif itu yang sudah kita laksanakan, misalnya dengan cara membaca literasi di sekolahan atau mungkin di perpustakaan. Literasi tidak harus di perpustakaan juga, karena sekarang itu kan zaman yang sangat serba mudah, kita dapat mencari atau men-share istilahnya, menggoogling istilahnya, googling di media sosial mana-mana yang perlu kita pakai dan mana-mana yang perlu kita tinggalkan. Kemudian kalau di sekolah juga ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu sangat bermanfaat sekali. Itu kegiatan yang positif sekali. Jadi kalau kita melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, tentunya kita juga bersosialisasi dengan teman-teman kita, dengan istilahnya dengan siswa-siswa kita yang intinya nanti akan menumbuhkan sikap atau karakter pada anak-anak kita. Jadi betulnya ada 3 hal yang perilaku yang bersifat positif ini di sekolah kita, Yang satunya kegiatan pembiasaan, misalnya awal pembelajaran, akhir pembelajaran, itu pembiasaan yang positif. Misalnya diawali dengan doa, tausiah, dan sebagainya. Kemudian pada akhir pembelajaran kita menyanyikan lagu-lagu daerah dan sebagainya, akan menumbuh kembangkan cinta budaya pada anak-anak kita. Kemudian untuk tujuannya itu sudah saya sampaikan tadi, bahwa tujuan dari pembiasaan positif di sekolah ini, tujuannya itu tidak lain hanya adalah untuk menyampaikan atau menumbuhkan karakter pada siswa. Karakter sekarang ini kan karakter anak-anak itu kan bermacam-macam, ada yang karakternya itu keras, ada karakternya itu pemarah, dan karakternya
apa itu suka membuli misalnya nggih. Seperti kita ketahui bersama di dunia maya sekarang ini kalau kita melihat di medsos itu sangat ngeri sekali. Jadi kedepannya saya harapkan anak-anak ini nanti mempunyai karakter-karakter yang mandiri, misalnya gotong royong dan sebagainya. Itu nanti kalau tidak menutup kemungkinan pada 10 tahun ke depan mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin kita, ya, pemimpin-pemimpin negara kita. Kalau mereka sekarang tidak punya karakter, akhirnya ya akan hancurlah negara kita. Jadi mari kita tumbuhkan karakter pada anak-anak kita. Semoga nanti Indonesia tetap jaya dan pendidikan menjadi hal yang sangat mendasar untuk memperoleh kebutuhan dasar siswa untuk menumbuhkan karakter, kemudian jiwa kepemimpinan dan sebagainya. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses kegiatan ini ke depannya. Diki nggih. Oke, Pak, terima kasih. Nggih. Monggo dilanjut itu. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Suko yang telah memberikan motivasi kepada kita semua pada malam hari ini, yang tentunya akan membawa perubahan positif dalam lingkungan sekolah kita. Ibu Bapak peserta webinar yang berbahagia, sampailah kita pada acara inti pada malam hari ini, yaitu pemaparan materi Bapak Diki Fauzi Mustafa SPD. Kepada yang terhormat Bapak Diki Fauzi Mustafa, disilahkan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pacitan, Bapak Joko Supriyadi, kemudian Bapak Wakasek Kurikulum, Wakasek Kesiswaan, Wakasek Sarana Prasarana dan Wakasek Humas. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru Penggerak SMK Negeri 1 Pacitan. Yang kami hormati pula teman-teman pengajar SMK Negeri 1 Pacitan dan tim keamanan atau tim Satpam SMK Negeri 1 Pacitan. Alhamdulillah hari ini saya sangat bersyukur diberikan kesempatan dan diberikan support atau dukungan oleh Bapak Ibu sekalian. Perlu diketahui Bapak Ibu, saat ini saya sedang mengikuti kegiatan Diklat Calon Guru Penggerak Angkatan 9 Bapak Ibu. Jadi salah satu tugas yang harus kami laksanakan adalah melakukan diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Oleh karena itu, saat ini kami mungkin akan sedikit bercerita saja Bapak Ibu dan membagi pengalaman kepada Bapak Ibu sekalian tentang apa yang sudah kami pelajari dari modul 1 di Diklat Calon Guru Penggerak. Alhamdulillah tadi Pak Soko sudah memberikan masukan dan memberikan inspirasi sangat banyak sekali kepada kita tentang penerapan budaya positif di sekolah. Yang benar yang disampaikan oleh Pak Soko bahwasanya sebenarnya kita itu sudah banyak menerapkan tentang budaya-budaya positif di sekolah. Cuman kadang mungkin kita tidak menyadari dan tidak istilahnya, oh ini ternyata termasuk budaya positif. Dan mungkin kita juga tidak menyadari saat ini mungkin budaya-budaya positif itu mulai berkurang intensitasnya di sekolah kita. Seperti yang kita rasakan bersama Bapak Ibu di sekolah kita terkait dengan misalkan sopan santun dari anak-anak itu mungkin saat ini juga agak berkurang kalau kita lihat di anak-anak itu ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru juga kurang begitu, istilahnya sopo gubuharonya itu kurang ada. Mungkin beda dengan saat kita dulu sekolah Bapak Ibu, kita ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru pasti akan memberi salam, pasti akan menyapa. Nah itu sekarang mungkin yang agak berkurang intensitasnya. Penyebabnya mungkin ya salah satunya yang disampaikan oleh Pak Suko tentang saat ini anak-anak banyak istilahnya sibuk dengan gadgetnya masing-masing atau gawainya masing-masing sehingga mereka kurang begitu memperhatikan lingkungan di sekitarnya.
Ngaten Bapak Ibu, izin share screen ya Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu, kita akan memulai tentang penyebaran dan pemahaman penerapan dari budaya positif. Oh ini Bapak Ibu mohon izin untuk kelancaran, mohon mic-nya di mute ya. Nanti ketika Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa raise hand ataupun menulis di kolom chat. Ngeten nggih Bapak Ibu. Nggih. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini marilah untuk penyemangat di awal Bapak Ibu bisa open mic, kita akan melakukan zel-zel SMK ini Bapak Ibu. Bapak Kepala Sekolah biasanya kalau ada apa-apa itu biasanya zel-zel. Monggo di open mic-nya dan kita petikkan zel SMK. Monggo Bapak Ibu. Siap? Siap. Oke. Kalau nanti SMK berarti jawabnya bisa. Yang kedua SMK hebat. Yang ketiga SMK Negeri 1 Pacitan luar biasa. Ngoten ya Bapak Ibu. Siap, kita mulai ya Bapak Ibu. SMK Bisa. bisa. SMK Hebat. SMK Negeri 1 Pacitan Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semangatnya. Bapak Ibu, untuk lebih membuat semangat lagi, maka akan saya awali dengan ini Bapak Ibu. Kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Nah, nanti akan muncul Bapak Ibu gambar dengan tulisan. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu membaca tulisan tersebut. Kira-kira itu maksudnya apa? Yang bisa langsung saja dijawab biar rame open mic-nya, biar kita semua bisa bersama-sama. Oh, kira-kira ini gambar apa? Saya mulai nih Bapak Ibu. Nah, gambar yang pertama. Napa niki Bapak Ibu? Baca Al-Quran. Napa Bapak Ibu? Silakan dibaca antara gambar. Nah ini dua gambar itu. Ukuran sepatu. Ukuran sepatu. Oh iya betul Bu Purwati. Ukuran sepatu. Ada U, kura-kura, N dan sepatu. Lanjut gambar berikutnya Bapak Ibu. Napa niki? Apa ini? Apa niki? Ayo siapa bisa? Ada tulisan KR, ada gambar. Nah, ini apa? Kritik tajam. Kritik betul Pak Is. Ya, kritik tajam. Ada KR, itik, K dan jam. Jadi kalau digabung kritik tajam. Nah, kelihatannya belum semangat ini Bapak Ibu. Nanti di gambar berikutnya. Nah, apa ini Bapak Ibu? Monggo. Napa Bapak Ibu? Penyumbatan pipa. Penyumbatan pipa. Iya, penyumbatan N dan pipa. Jadi penyumbatan pipa. Pak Is sudah hafal nih kelihatannya. Berikutnya Bapak Ibu. Nah. Apa nih? Asap. Nah, ini Asah golok. betul, berarti asah golok betul. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu. Nah ini apa ini Bapak Ibu? Tobat. Pintu tobat. Pintu tobat. Alhamdulillah selesai speaking kita kali ini. Bu Purwati pinter Bu Purwati. Semoga kita bisa menjadi ini orang pakai ketok gitu. Oh, tidak kelihatan Mas Oko. Nggih, Bapak Ibu, alhamdulillah semoga bisa menambah semangat kita dalam mempelajari budaya positif kali ini. Saya lanjutkan nggih Bapak Ibu. Nah, kita akan masuk tentang budaya positif. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Soko budaya positif itu apa. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang bisa menambahkan apa yang dimaksud dengan budaya positif. Mungkin Pak Giatno ataupun Bu Lulu ataupun Pak Is bisa menambahkan kira-kira budaya positif itu apa yang dimaksud dengan budaya positif. Tadi sudah dicuplek oleh Pak Soko sebenarnya budaya positif itu. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau berpendapat? Silakan. Mungkin gini Pak,
Open mic. budaya Nggih, Pak Soko. budaya positif itu betulnya kan pembiasaan hal-hal yang baik yang meliputi sikap, perilaku, tutur kata oleh seluruh warga sekolah, khususnya kalau di sekolah ya Pak gini. Jadi setiap orang harus dapat memegang kontrol terhadap dirinya sendiri. Nggih, Mungkin nggih. itu. Betul. Luar biasa Pak Soko. Pak Soko ini apa pernah ikut guru penggerak ya? Kelihatannya sudah menguasai materinya ini. Luar biasa Pak Soko. Pengajar praktik tuh Pak Suko. Wah, cocok ini beliau untuk jadi pengajar praktik. Nggih, betul yang disampaikan oleh Pak Soko. Jadi budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol ya. Sudah betul ini teori kontrol nih yang disampaikan oleh Pak Soko. Sehingga perilaku siswa memiliki perilaku yang sesuai dengan yang diharapkan oleh guru. Nah, ini ada yang berpendapat di kolom chat, Pak Giatno ini. Oh, nggih, monggo Pak, siap, silakan Pak Giatno. Nggih, betul yang disampaikan Pak Soko sudah benar. Jadi budaya-budaya yang memang istilahnya akan didasari oleh keyakinan secara universal yang akan kita terapkan di sekolah. Kemudian Bapak Ibu, nah ini nanti akan saya bagi menjadi beberapa bagian ya Bapak Ibu tentang konsep inti dari budaya positif, yaitu mulai dari perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol kita sebagai seorang guru, kemudian ada keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan masuk kepada perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, kita ketahui bersama saat ini kita sedang istilahnya sudah menerapkan kurikulum merdeka di sekolah kita masing-masing. Semua sudah kurikulum merdeka, saya pikir Bapak Ibu untuk saat ini. Jadi di kurikulum merdeka itu tentunya pembelajarannya sudah menggunakan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yakin Bapak Ibu semua juga sudah memahami bahwasannya saat ini ternyata kita sebagai seorang pendidik harus melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya adalah peserta didik nanti dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan bakat dan minatnya. Oleh karena itu pemerintah memunculkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu juga sudah memahami semua, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, kemudian ada gotong royong, ada kreatif, kemudian ada bernalar kritis, ada mandiri. Itulah dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Inilah Bapak Ibu yang nanti akan mendasari kita untuk bisa merubah paradigma dari siswa kita agar berubah tentunya ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu, ternyata setelah saya mempelajari modul di guru penggerak, ternyata ada banyak hal miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu. Hal ini disampaikan oleh Dr. William Glasser dalam teori kontrol atau kontrol teori yang kemudian terkenal dengan choice theory. Beliau menyampaikan bahwasanya ketika guru bisa mengontrol murid itu adalah ilusi Bapak Ibu ternyata. Jadi kita bisa memerintah anak itu ternyata hanya sebuah ilusi. Kemudian bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat itu juga merupakan ilusi. Kritik, kemudian kita membuat siswa kita merasa bersalah agar tujuannya menguatkan karakter, itu juga ternyata ilusi. Dan yang terakhir bahwa kita sebagai orang dewasa bisa memaksa misalkan anak didik, itu juga ternyata ilusi. Nah, mari Bapak Ibu kita telaah apa yang dimaksud dengan hal tersebut, bahwasanya penjelasannya seperti ini Bapak Ibu. Ilusi guru mengontrol murid adalah begini. Pada dasarnya Bapak Ibu, kita sebenarnya tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut tidak melakukannya. Jadi walaupun tampaknya ketika kita memerintah siswa atau murid itu mereka melakukannya, tapi sebenarnya
yang memiliki kontrol untuk mengizinkan mereka menuruti itu adalah siswa itu sendiri. Tapi akan tetapi biasanya kita merasa bahwasanya, oh saya memerintah kepada siswa saya A, ternyata diikuti. Saya memerintah siswa saya atau murid saya untuk melakukan B, diikuti. Nah, sebenarnya itu adalah bukan kita yang istilahnya melakukan kontrol itu, tapi si siswa atau murid itu sendiri yang melakukan kontrol untuk melakukan perintah tersebut. Kemudian Bapak Ibu, bahwa penguatan positif itu bermanfaat atau efektif juga ilusi, karena bentuk-bentuk kontrol, istilahnya misalkan kita mempengaruhi murid kita untuk melakukan sesuatu, itu sebenarnya hanya akan dituruti mereka dalam jangka waktu yang pendek. Kecuali murid tersebut menyadari dan mencoba istilahnya mengikuti dengan kesadaran intrinsik bahwa ini merupakan kebaikan yang akan bermanfaat untuk dirinya ke depan. Berikutnya Bapak Ibu, bahwasanya kritik akan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya kritik ataupun rasa bersalah itu merupakan kontrol murid yang menuju pada identitas gagal. Jadi mereka belajar, ketika kita kritik, berarti mereka akan belajar bahwasanya mereka itu adalah buruk atau tidak baik. Mereka akan mengembangkan jawab ini ke hal yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi. Misalkan kita kadang itu berbicara kepada anak, mungkin suara kita halus Bapak Ibu, tapi pesan yang kita sampaikan itu negatif. Maka itu akan membuat istilahnya murid itu merasa gagal. Itu yang perlu kita hindari Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa kita bisa memaksa kepada orang yang istilahnya mungkin usianya di bawah kita. Kalau konteksnya kita di sekolah, berarti kita bisa memaksa murid-murid kita untuk melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Nah ini mungkin Bapak Ibu yang masih sering kita lakukan di sekolah, bahwasanya sebagai seorang guru kadang kita merasa mempunyai keinginan, sebenarnya keinginan kita baik Bapak Ibu menuju hal baik, tapi kadang murid itu mengikutinya hanya karena keterpaksaan. Nanti akan kita lihat kira-kira murid mengapa mengikuti perintah guru, itu nanti akan kita sampaikan. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah saya ambil contoh begini Bapak Ibu, contoh nyata adalah kegiatan kepalan tangan. Misalkan Bapak Ibu ada 2 orang, satu orang si A, kita sebut saja A, kemudian yang satu lagi si B. Kita ambil contoh misalkan si A tersebut menggenggam sesuatu yang sangat berharga yang dia miliki. Kemudian si B ini dia kepo istilahnya, pengen tahu ini apa yang digenggam oleh si A ini. Maka akan saling ada interaksi ini antara si A dan si B. Kira-kira apakah si B berhasil membuka kepalan tangan dari si A ini? Mungkin akan dicoba dengan cara bujukan dulu, dengan cara halus. Ketika dibujuk halus tidak mau, maka mungkin akan ditingkatkan lagi dengan sedikit istilahnya nada yang keras. Ketika tidak berhasil akan ditingkatkan lagi menjadi mungkin mengancam atau menghardik dan lain-lain. Tapi pada akhirnya Bapak Ibu yang dapat kita ambil kesimpulannya adalah si A ini membuka atau tidak genggamannya itu kontrol penuh ada pada diri si A tersebut. Walaupun si B ini sudah berusaha dengan sewaktu tenaga, akan tetapi jika si A ini tidak mau, maka alhasil tidak akan pernah terbuka genggaman tangan ini. Maka itulah salah satu contoh bahwasanya ketika kita memerintahkan sesuatu kepada murid, maka sebenarnya kita tidak bisa membuka secara langsung, kecuali si murid tersebutlah yang membukakan genggaman tersebut. Itu istilahnya percontohannya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, nah ini ada tentang stimulus respon dan teori kontrol. Jadi kita biasanya itu berusaha untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian kita juga berusaha untuk berperilaku, istilahnya berperilaku buruk itu, kalau kita melihat perilaku buruk orang itu, kita melihat suatu kesalahan. Kemudian kita bisa mengontrol orang lain, kemudian kita bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Kemudian kita biasanya berpikir si A menang, si B kalah. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang harus kita hindari Bapak Ibu. Kita harus beralih kepada teori kontrol, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunianya. Kemudian kita juga harus memiliki perilaku yang kita pahami bahwasanya perilaku orang itu mesti punya tujuan. Termasuk siswa kita Bapak Ibu, siswa kita misalkanlah membolos, ataupun misalkan tidak mengikuti pelajaran dengan baik, itu mesti mereka akan punya alasan. Nah, itu yang nanti harus kita gali. Kemudian kita juga harus paham bahwasanya kita
tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kemudian kita juga harus berkolaborasi untuk menciptakan pemahaman-pemahaman yang baru. Kemudian kita juga harus berusaha memberikan istilahnya kepada anak itu semua sebenarnya posisinya menang, Bapak Ibu. Cuman kita nanti akan melihat istilahnya latar belakang atau apa yang mendasari apa yang mereka perbuat itu yang harus kita dalami, Bapak Ibu. Kita lanjut, Bapak Ibu. Nah, ini nanti akan semua tergambarkan di sini, Bapak Ibu, tentang teori kontrol dari Dr. William Glasser, mulai dari disiplin, kemudian teori motivasi, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sampai nanti penerapannya yang bisa kita lakukan adalah pembuatan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu tentang disiplin positif, Bapak Ibu. Ibu, saya yakin kita pasti ingin menerapkan disiplin kepada anak. Disiplin, ya, seperti sudah disampaikan, mungkin berasal dari kata bahasa Latin, Bapak Ibu, disciplina, artinya belajar, Bapak Ibu. Disiplin itu belajar. Ini berasal dari murid-murid Sokrates dan Plato. Berarti kemungkinan ini mengambil kata dari bahasa Yunani, karena ada Sokrates dan Plato. Kemudian Bapak Ibu, jika kita gabungan dengan kata positif, maka disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, dan hukuman. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi terkadang anak-anak itu melakukan kedisiplinan, tetapi mereka punya embel-embel, Bapak Ibu. Embel-embelnya nanti diberikan imbalan, embel-embelnya diberikan penghargaan, atau sebaliknya mereka melakukan kedisiplinan karena adanya ancaman atau hukuman. Makanya seperti yang sudah saya sampaikan di depan, akhirnya mereka mengikuti itu untuk istilahnya menghindari hukuman. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka akan berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, jadi motivasi dari diri mereka sendiri dari dalam untuk berperilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kuncinya motivasi intrinsik, Bapak Ibu. Ketika motivasi intrinsik sudah terbentuk, maka dengan sendirinya anak akan melakukan kebajikan-kebajikan. Nah, ini nilai kebajikan, Bapak Ibu. Ada banyak, kalau kita bisa mengambil istilahnya sumber, ada dari profil pelajar Pancasila, tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian ada dari Ibu Primary Years, itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan seterusnya. Kemudian ada tentang keterampilan hidup atau life skill, yaitu tentang dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Inilah nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu, yang mungkin bisa kita terapkan di sekolah kita. Jika kita mengacu kepada frase nilai-nilai kebajikan, banyak Bapak Ibu di sini, mulai peduli, keterus-terangan, kebersihan. Ini ada banyak sekali istilahnya tolak ukur nilai-nilai kebajikan yang mungkin bisa kita implementasikan di sekolah kita. Jadi mulai dari bersahaja ternyata yang masuk kejujuran, kemudian kedermawanan. Jadi ada banyak sekali Bapak Ibu. Nah, ini yang saya maksud tadi Bapak Ibu, bahwasanya ternyata Bapak Ibu, penghargaan kepada siswa itu ternyata akan menurunkan istilahnya prestasi siswa, atau disampaikan juga di sini bahwasanya penghargaan itu merupakan bentuk hukuman kepada siswa. Jadi maksud gini Bapak Ibu, ketika kita memberikan, misalkan di SMK 1 ini kan yang juara 1, 2, 3 itu kan mendapatkan istilahnya reward dari sekolah. Maka bagi mereka yang mendapatkan reward itu dengan berbagai macam istilahnya latar belakang, maka yang mendapatkan akan merasa senang dan bahagia. Tapi bagi mereka yang tidak mendapatkan, mungkin mereka akan merasa terhukum Bapak Ibu, karena ternyata saya tidak dapat reward ya, karena saya mungkin tidak masuk ranking 3 besar, padahal saya sudah berusaha, tapi ternyata saya tidak mendapatkan itu. Maka secara tidak langsung Bapak Ibu, reward itu akan menjadi hukuman bagi mereka yang dalam tanda kutip istilahnya kurang berhasil. Kemudian juga penghargaan akan mengurangi ketepatan. Ini jika anak-anak itu tidak muncul secara intrinsik untuk mengikuti ini, jadi mereka mengikuti itu hanya untuk
mendapatkan penghargaan untuk Bapak Ibu istilahnya. Jadi tendensi mereka itu saya melakukan ini, saya berprestasi, saya istilahnya berbuat baik ini karena saya ingin dapat penghargaan. Secara jangka pendek mungkin itu baik Bapak Ibu, tapi secara jangka panjang mungkin itu akan menjadi hal yang kurang baik jika istilahnya tidak diperbaiki tadi dari intrinsik anaknya sendiri, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu salah satu beberapa tindakan dia mungkin yang sering kita lakukan di sekolah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 contoh Bapak Ibu. Ini saya ambil contoh misalkan begini Bapak Ibu. Monggo nanti bisa berpendapat, bisa open mic. Ini nanti masuk ke kategori hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Monggo silakan dipilih. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan pernah terlambat lagi. Jadi ini anak ini ceritanya terlambat. Kemudian dia disuruh mencatat 100 kali di dalam bukunya dengan tulisan saya tidak akan terlambat. Kira-kira Bapak Ibu, ini hukuman apa konsekuensi? Monggo yang bisa raise hand dengan alasannya. Kira-kira, nah, monggo Pak Is, silahkan. Kalau menurut saya itu hukuman, Pak. Karena mencatat 100 kali itu sesuatu yang membuat dia tidak nyaman, tidak diinginkan. Oke, siap, terima kasih Pak Is. Oke, Pak Is menilai ini hukuman ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke yang kedua dulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi? Enggak. Kira-kira ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu bentuk hukuman atau konsekuensi? Ini Bapak Ibu mungkin sering ya kita melihat hal ini di sekolah kita. Kita mungkin berpikirnya ini adalah bentuk kedisiplinan kepada anak. Nih, karena terlambat saya hukum lari gitu misalnya. Termasuk yang ketiga ini, misalkan tidak menggunakan masker, kita suruh push up gitu. Monggo Pak Soko, silakan. Untuk yang lari keliling lapangan tadi Pak, seandainya itu sudah diadakan kesepakatan kelas, ini mungkin suatu konsekuensi. Jadi Siap. kalau ada kesepakatan kelas ini namanya konsekuensi, tapi kalau tidak ada ini namanya hukuman. Itu Pak. Terima kasih Pak Soko, luar biasa Pak Soko ini. Jadi Bapak Ibu, sampaikan Pak Soko bahwasanya ketika sudah ada kesepakatan berarti itu bisa dikatakan konsekuensi, tapi kalau tidak berarti itu adalah hukuman. Baik, saya lanjut dulu ya Bapak Ibu. Tadi sudah sampai menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini. Kemudian ada membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu jarian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJOK. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu jawabannya. Ya, ini Bapak Ibu ternyata mencatat 100 kali itu seperti sampaikan Pak Is merupakan hukuman Bapak Ibu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket itu juga hukuman Pak Soko. Cuma nanti terlepas apakah itu kesepakatan nanti kita bahas. Kemudian push up itu juga hukuman karena tidak menggunakan masker Kemudian menggantikan kertas tugas yang dicoret-coret ini konsekuensi Bapak Ibu. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu juga konsekuensi. Disuruh tidak menggunakan sepatu, nah, karena tidak menggunakan sepatu hitam, nah, maka disita sepatunya, kemudian dia disuruh tidak bersepatu itu ternyata hukuman. Yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat pelajaran BJOK ini adalah konsekuensi. Ya Bapak Ibu, gini sampaikan Pak Soka tadi juga ada benarnya Bapak Ibu. Jadi ketika mungkin itu sudah menjadi menjadi kesepakatan, maka itu bisa menjadi konsekuensi. Tapi Bapak Ibu, kata kuncinya kalau bisa saya sampaikan di sini Bapak Ibu, untuk membedakan antara hukuman dengan konsekuensi adalah hukuman itu tadi sampaikan Pak Is cenderung mungkin menyakiti murid, atau istilahnya kalau saya tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dia buat Bapak Ibu. Jadi tidak relate atau tidak berhubungan. Contoh gini Bapak Ibu,
anak itu terlambat, tapi hukumannya kok mencatat 100 kali, itu kan tidak ada hubungannya. Kemudian ketika dia terlambat hadir sekolah, tapi hukumannya kok konsekuensinya, ini hukuman berarti nggih, hukumannya kok mengelilingi lapangan basket, itu kan tidak ada hubungannya. Tapi Bapak Ibu, jika kita lihat misalkan menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, itu adalah bentuk konsekuensi terhadap apa Bapak Ibu? Terhadap kesalahan yang sudah dia lakukan. Termasuk ketika jam PJOK itu terlambat maka disuruh mengelilingi, itu masih ada hubungannya dengan kesalahannya. Jadi untuk menilai itu hukuman atau konsekuensi, kita tinggal melihat saja ada nggak hubungannya antara kesalahan dia dengan yang kita istilahkan, kita terapkan. Kalau ada hubungannya berarti itu masih bisa disebut konsekuensi. Kalau tidak ada berarti itu hukuman Bapak Ibu. Dan hukuman itu cenderung nanti akan berdampak buruk Bapak Ibu untuk siswa. Itu yang perlu kita perhatikan. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini mungkin secara detail ini Bapak Ibu. Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan tadi, kalau konsekuensi adalah bentuk sesuatu yang harus terjadi karena kesalahannya. Nah, hukuman membuat anak sakit, baik fisik ataupun hati jangka panjang. Kalau konsekuensi membuat anak merasa hanya tidak nyaman saja. Kita ketahui Bapak Ibu, contoh-contoh mungkin Bapak Ibu juga kita ketahui bersama, bahasanya kemarin juga ada kasus nih, pengampunan guru yang di Kudus atau di mana itu, yang sampai dianiaya sama muridnya. Itu ternyata setelah diselidiki, anak itu juga dasarnya adalah sakit hati Bapak Ibu. Sakit hati terhadap gurunya. Mungkin pernah dimarahi atau apa. Jadi ternyata hal-hal itu menumbuhkan dendam pada diri anak Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu dengan hukuman-hukuman yang mungkin biasa kita terapkan kepada anak, itu juga akan menjadikan sesuatu tadi, karena itu mungkin bagi mereka merasa menyakitkan atau menyakiti fisik dan hati mereka, yang muncul adalah dendam Bapak Ibu. Jadi mungkin tidak jarang itu akan terbawa mungkin sampai mereka nanti dewasa Bapak Ibu. Ya, ini yang mari sama-sama kita hindari Bapak Ibu. Kalau konsekuensi saya pikir masih dalam batas yang aman Bapak Ibu. Akan tetapi Bapak Ibu, jika kita melihat nilai kebajikan itu ada satu lagi Bapak Ibu yang lebih wise untuk istilahnya ketika anak itu melakukan kesalahan, ada yang lebih bagus lagi untuk diterapkan. Jadi, kalau hukuman jelas kalau bisa jangan Bapak Ibu kita menerapkan hukuman. Kalau konsekuensi monggo lah, kalau memang itu sudah menjadi kesepakatan, itu mungkin bisa dijadikan konsekuensi. Tapi yang lebih baik lagi adalah kita menerapkan restitusi Bapak Ibu. Jadi dengan restitusi ini merupakan satu hal yang akan membuat siswa itu lebih baik lagi. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Ya caranya itu tadi, anak-anak kita tumbuhkan istilahnya kesadaran intrinsik mereka. Jadi kesalahan itu tidak langsung kita justifikasi, kenapa kamu melakukan ini? Tapi kita menggali apa tujuanmu kok sampai melakukan hal ini. Kita gali Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu, murid-murid kita ketika melakukan itu semua pasti punya tujuan. Nah, itu yang perlu kita telah lebih dalam lagi. Kira-kira apa yang menyebabkan mereka melakukan hal itu Bapak Ibu. Sehingga nanti diharapkan dengan restitusi ini Bapak Ibu, yang mereka lakukan itu bukan hanya karena faktor intrinsik tadi, karena biar dapat penghargaan, biar tidak dihukum, tapi yang akan muncul adalah dari faktor intrinsik mereka. Oh, saya melakukan ini karena memang saya sadar bahwa saya sebagai murid harus berdisiplin. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu beda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu biasanya tidak terencana Bapak Ibu. Jadi seperti disampaikan Pak Soko, tidak ada kesepakatan dulu sebelumnya. Jadi kita melihat murid terlambat, langsung seketika kita berikan suatu tindakan karena kesalahannya itu. Maka itu biasanya cenderung disebut hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian bersifat satu arah itu maksudnya ya kita yang menentukan. Kamu push up 10 kali, itu kan kita yang menentukan. Jadi anak itu tidak diberi kesempatan untuk istilahnya menyampaikan alasan kenapa mereka terlambat, mungkin seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi Bapak Ibu biasanya terencana, disepakati seperti disampaikan Pak Soko, disepakati sebelumnya. Tapi konsekuensi ini tentu juga akan membuat murid tidak nyaman. Nah, kemudian mereka pasti, wah ini karena sudah disepakati berarti saya akan diawasi terus ini oleh Bapak Ibu guru. Maka saya akan mengikutilah ini kesepakatan ini. Ya baik sebenarnya Bapak Ibu tujuannya, cuman dalam hati mereka mengikuti itu hanya karena tadi mereka diawasi oleh gurunya. Nah, restitusi ini yang terbaik Bapak Ibu, yaitu proses untuk menciptakan
kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian juga proses kolaboratif dengan mengajarkan murid untuk mencari. Jadi Bapak Ibu misalkan sudah kita tanya, apa alasanmu terlambat? Nah ini Pak, oke. Terus kamu tahu nggak ini terlambat itu baik atau tidak? Tidak Pak, oke. Kalau tidak, bagaimana solusinya agar kamu tidak terlambat? Coba kamu sampaikan. Jadi ketika mereka itu memunculkan solusi dari diri mereka sendiri, maka itu akan lebih mudah bagi mereka untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa kedepannya, Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, nah, kita akan lanjut ke bagian berikutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, ternyata kita sebagai manusia juga mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi Bapak Ibu. Ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua cinta kasih, cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Kemudian ada kebebasan atau freedom. Kemudian ada kesenangan atau fun, dan ada kekuasaan atau power. Bapak Ibu, jika kita tanyakan kepada diri kita secara istilahnya, kita bertanya kepada diri kita sendiri, pasti Bapak Ibu kita ingin 5 kebutuhan ini terpenuhi Bapak Ibu. Okay? Kita pasti punya keinginan untuk dapat bertahan hidup. Nah, itu adalah istilahnya sebagai seorang manusia kita tentu punya keinginan untuk bisa survive. Nggak ada manusia yang ingin istilahnya dia itu hidupnya tidak survive, itu tidak ada. Pasti mereka ingin survive dengan bagaimanapun caranya. Kemudian tentu kita juga pengen mendapatkan cinta dan kasih sayang dari orang lain. Dan itu kita juga pengen punya kebebasan Bapak Ibu. Makanya kadang kita ketika terikat oleh peraturan yang mungkin agak memberatkan, kita merasa kebebasan kita agak terganggu. Kemudian kita juga butuh kesenangan atau fun. Nah, mungkin kalau Pak Soko punya mancing ya berarti mancing itu merupakan satu kesenangan yang mungkin akan membuat refresh lagi pikirannya, yang mungkin dalam kepenatan itu akan refresh lagi. Kemudian Bapak Ibu pasti ketika kita tanya, apakah Bapak Ibu pengen berkuasa, itu mesti jawabannya tidak. Tapi dalam hati kecil, mesti kita sebagai manusia pengen berkuasa Bapak Ibu. Nah, itu pasti. Nah, mari kita selidiki lebih dalam lagi Bapak Ibu. Oke. Kemudian Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di awal tadi Bapak Ibu, tentang siswa kita yang mengikuti kontrol kita, padahal itu hanya ilusi. Nah, ternyata siswa itu mengikuti perintah kita itu karena kontrol dari diri mereka sendiri. Untuk apa Bapak Ibu? Nah, ini 2 motivasi Bapak Ibu. Motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu yang istilahnya berasal dari luar Bapak Ibu. Contoh, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi saya datang pagi ke sekolah biar saya tidak dihukum. Saya melakukan berprestasi biar saya dapat penghargaan. Nah, itu termasuk faktor-faktor intrinsik. Ini sebenarnya baik Bapak Ibu, cuman kedepannya jika tidak segera diperbaiki dari sisi intrinsiknya, maka ini akan menjadi hal yang istilahnya menjadi ketergantungan pada anak, bahwasanya saya melakukan ini hanya karena ingin mendapatkan sesuatu. Yang terbaik mana Bapak Ibu? Yang terbaik adalah faktor intrinsik ini atau motivasi intrinsik. Jadi anak-anak itu mengikuti sesuatu, yaitu kedisiplinan itu karena ingin menjadi orang yang istilahnya dihargai, dan mereka percaya bahwasanya dengan disiplin itu maka akan memperbaiki citra dari diri mereka sendiri ke depannya. Bapak Ibu, nah ini ya, kita semua di sini berprofesi sebagai seorang guru Bapak Ibu. Nah, ternyata Bapak Ibu sebagai seorang guru kita itu mempunyai posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, pemauan posisi kontrolnya Bapak Ibu. Ada 5 Bapak Ibu posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum Bapak Ibu. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang terakhir, ini levelnya yang paling tinggi adalah kita bisa menjadi seorang manajer. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kira-kira apa maksudnya penghukum, apa maksudnya pembuat rasa bersalah, apa maksudnya teman, dan seterusnya. Mari Bapak Ibu kita ulas sedikit satu persatu Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol guru yang pertama Bapak Ibu adalah sebagai penghukum. Kelihatan apa mboten Bapak Ibu tulisannya nih? Terlalu kecil nih. Terlihat mboten?
Terlihat Pak. Kelihatan, Pak. Oh, nggih, terlihat nggih, alhamdulillah. Nggih Bapak Ibu, jadi 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu, nah ini yang penghukum dan pembuat merasa bersalah ini termasuk identitas gagal Bapak Ibu. Kemudian yang identitas sukses itu ada sebagai teman dan pemantau, dan yang paling baik ini adalah sebagai manajer. Ini Bapak Ibu bisa dilihat bersama bahwasanya contoh misalkan sebagai penghukum, misalkan kita melihat anak kita melakukan suatu kesalahan, maka kita langsung menghardik dengan kata-kata misalkan kalau kamu tidak melakukannya awas kamu ya. Nah, itu Bapak Ibu, itu salah satu contohnya. Nah, itu akan menghasilkan apa Bapak? Ketika seperti itu maka akan menghasilkan murid yang akan menjadi istilahnya memberontak Bapak Ibu. Walaupun dia tidak mengutarakan langsung, tapi dalam hatinya pasti memberontak. Wah, saya seperti istilahnya langsung dianggap bersalah oleh Bapak Ibu guru, maka saya kok tidak merasa nyaman dan seterusnya. Kemudian misalkan membuat rasa bersalah itu misalnya gini, kamu seharusnya sudah tahu kalau ini tidak baik. Makanya istilahnya ibu merasa sangat kecewa. Jadi ketika dia melihat gurunya bilang saya merasa kecewa, ini berarti anak itu akan merasa oh iya saya bersalah itu karena telah membuat guru saya kecewa. Mungkin bagi kita seorang guru, oh ya setelah itu anaknya kembali ke tracknya, tapi sebenarnya itu istilahnya juga kurang bijak Bapak Ibu. Dengan membuat anak merasa bersalah itu kurang bagus. Yang paling tidak yang baik ini adalah sebagai teman Bapak Ibu, paling tidak Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru ini juga bisa menjadi posisi kontrol kita berada di posisi teman. Misalkan ketika kita melihat anak yang mungkin tidak mengerjakan tugas, ya kita guyoni dengan tetap istilahnya menggunakan nada yang rendah. Ayo segera dikerjakan tugasnya nak, gitu. Masa kamu tidak mau, tidak ingin melaksanakan perintah dari ibu guru dan seterusnya. Itu cenderung lebih akan mudah diterima oleh anak Bapak Ibu. Kemudian kalau posisi pemantau Bapak Ibu itu ya misalkan kita hanya memantau saja, misalkan ada kesalahan kita apa istilahnya peraturan yang kamu langgar dari kesalahanmu ini. Kamu kan tahu misalkan di sekolah kita ini ada peraturan-peraturan yang harus ditaati. Kira-kira apa yang kamu langgar? Nah, itu adalah posisi kita sebagai pemantau. Yang terbaik Bapak Ibu, harapan kita bersama kita bisa menjadi seorang manajer di sini. Jadi kita sebagai seorang manajer harus bisa menumbuhkan tadi Bapak Ibu kembali lagi intrinsik dari anak. Ketika mereka melakukan kesalahan, kita harus bisa istilahnya menggali dan membuat mereka meyakini dari dalam dirinya bahwasanya itu merupakan suatu hal yang tidak pas atau kesalahan. Sehingga dengan istilahnya dari dalam dirinya itu anak maka akan memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, ini memang tidak mudah Bapak Ibu. Saya sendiri pun ketika mempelajari ini, oh ternyata saya masih berada di posisi kontrol penghukum selama ini Bapak Ibu. Oh ternyata kok saya juga kadang teman, tapi sebagai manajer kok saya belum pernah ini berposisi kontrol sebagai manajer. Maka marilah Bapak Ibu ke depan untuk menciptakan budaya positif yang istilahnya berkesinambungan. Nah, salah satunya ya kita sebagai seorang guru harus bisa menerapkan kita dalam posisi kontrol, yaitu di posisi terbaik, yaitu sebagai seorang manajer. Nah ini Bapak Ibu contoh tadi, kalau mungkin bisa saya ulang lagi. Nah, pembuat rasa bersalah itu ya saya kecewa sekali dengan kamu, kalau penghukum itu kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu kita sebagai posisi penghukum. Sebagai teman ayolah lakukan. Nah itu Bapak Ibu. Pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker? Nah ini kalau di anak SMK mungkin sudah tidak ada. Oh Bu Purwati saya lihat kemarin masih menerapkan apresiasi anak itu dengan memberikan stempel stiker itu seperti anak. Itu ternyata juga bisa. Dan anak kelihatannya juga senang ketika mendapatkan stiker itu. Saya lihat kemarin di tugasnya Bu Purwati itu. Kalau sebagai manajer Bapak Ibu ya kita harus bisa menyelesaikan masalah dengan istilahnya anak itu bisa mengutarakan sendiri kira-kira apa yang menjadi masalah mereka dan bisa memberikan solusinya. Itu sebagai posisi kita sebagai manajer. Lah Bapak Ibu kita sudah sampai di keyakinan kelas. Ya ini saya yakin Bapak Ibu utamanya wali kelas di sekolah kita di era kurikulum merdeka ini sudah menerapkan keyakinan kelas, dan ini mungkin salah satu hal baru. Tapi sebenarnya juga sudah kita terapkan lama Bapak Ibu. Kalau dulu mungkin namanya peraturan kelas Bapak Ibu. Tapi ya
Sekarang kalau dulu mungkin tata tertib lah atau apa. Sekarang bahasanya keyakinan kelas. Nah, kira-kira sama apa tidak Bapak Ibu? Keyakinan kelas dengan peraturan kelas, mari kita lihat Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, jadi kalau bisa saya sampaikan istilahnya, gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi dari peraturan kelas itu sebenarnya bisa kita tingkatkan kualitasnya menjadi keyakinan kelas Bapak Ibu. Setelah keyakinan kelas itu dapat dicapai, maka tentunya akan menumbuhkan lingkungan positif di sekolah kita. Dengan lingkungan positif yang berkesinambungan, konsisten dijalankan, maka budaya positif ini akan muncul. Inilah istilahnya tujuan akhir yang akan kita capai Bapak Ibu. Tapi apakah dengan peraturan kelas? Nah, mari Bapak Ibu kita lihat bersama. Di sini saya ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa membantu saya? Beda antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas, monggo dipersilahkan. Bisa langsung open mic atau raise hand. Mungkin Bu Pur ataupun Pak Giatno yang mungkin sudah lebih dulu mempelajari ini, monggo. Beda antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Monggo. Oh, nggih, Pak Is dan Bu Indauli. Monggo Pak Is duluan, silahkan. Sambil menunggu yang lain, Pak ya. Kalau menurut aku keyakinan kelas itu dan bukan peraturan itu kaitannya dengan motivasi dari dalam dan motivasi ekstrinsik dari luar, Pak. Kalau keyakinan kelas karena dia motivasinya dari dalam itu lebih baik daripada yang peraturan kelas yang itu sudah tertulis itu karena dia nggak pengen melanggar aturan kelas itu motivasinya itu yang dari luar. Lebih efektif yang motivasi dari dalam diri anak itu, Pak. Makasih. Siap, nggih Pak Is. Terima kasih. Monggo selanjutnya Bu Indauli. Monggo Bu Indauli yang sudah raise hand. Oke, terima kasih. Sudah terdengar nggih suara saya? Sambung. Halo. Oke. Menurut saya sangat berbeda sekali antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu yang membuat sekolah biasanya sudah ditetapkan. Pokoknya gelem gak gelem ya, bagus ndak bagus, pokoknya anak harus nurut. Ya ini peraturan yang harus dikerjakan. Tetapi kalau keyakinan kelas itu yang membuat sendiri adalah anak. Kalau biasanya saya di setiap awal pembelajaran itu selalu melaksanakan keyakinan kelas. Jadi saya tawarkan dulu. Karena kalau peraturan kelas pasti itu nanti dilanggar. Jadi benar yang yang disampaikan Pak Hari tadi ya, Pak Isharyanto. Kalau ke peraturan kelas itu berhubungan dengan kepercayaan dari istilahnya dari luar ya, ekstrinsik ya. Kalau keyakinan kelas itu intrinsik, jadi yang timbul dari dirinya sendiri karena peraturan itu dibuat sendiri, disepakati sendiri. Jadi anak itu ibaratnya menjadi seorang manajer seperti yang disampaikan Pak Diki tadi. Ibaratnya kita melatih anak menjadi seorang manajer yang mana kesadarannya itu dari dirinya sendiri. Seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Indauli. Luar biasa jawabannya. Oke, itu Bapak Ibu sudah dijawab oleh Bu Indah bahwasanya memang peraturan itu biasanya dari satu pihak saja Bapak Ibu. Jadi ya kita tinggal melaksanakan, misalnya siswa itu tinggal melaksanakan. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah istilahnya kita bentuk secara bersama-sama. Mungkin ini Bapak Ibu bisa untuk menambahkan pemahaman tentang keyakinan kelas. Jadi biasanya keyakinan kelas itu Bapak Ibu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Pernyataan positif. Kemudian mudah diingat, kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah. Kemudian ini semua warga kelas ya, itu kalau misalnya konteksnya di kelas
berarti antara wali kelas dengan siswa itu harus dilibatkan dalam pembuatannya. Sehingga ketika mereka bersama-sama telah istilahnya menyepakati apa yang menjadi kesepakatan tadi, maka itu bisa disebut dengan keyakinan kelas. Betul yang disampaikan oleh Bu Indah bahwasanya ketika anak itu ketika nanti mereka menyampaikan usul, biasanya Bapak Ibu kan mereka biasanya akan menuliskan nih di istilahnya apa nih, sticky note ini. Mereka akan menuliskan kira-kira apa anak-anak kesepakatan kelas yang akan kita terapkan di kelas ini, maka mereka akan menulis. Ya, yang mereka tulis ini otomatis kan berasal dari diri dalam mereka sendiri. Maka dengan kata lain ketika itu muncul dari dalam diri mereka sendiri atau intrinsik, maka mereka akan cenderung untuk lebih patuh atau lebih mentaati karena mereka merasa oh ini yang membuat saya, berarti saya akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa mentaatinya. Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu perbedaan antara peraturan dan keyakinan mungkin. Jadi kalau keyakinan itu lebih cenderung istilahnya tadi abstrak dan singkat Bapak Ibu. Misalkan gini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka nilai yang diambil dalam keyakinan kelas itu adalah tanggung jawab. Kemudian misalkan dilarang mengganggu orang lain. Maka yang dituliskan dalam keyakinan kelas itu adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran, maka istilahnya itu bisa juga menghormati orang lain dan berkomitmen. Nah, ini Bapak Ibu contohnya. Misalkan jangan berlari di kelas atau koridor, maka itu berhubungan dengan keselamatan dan keamanan. Nah, Bapak Ibu. Nah, harapan kita Bapak Ibu tentu dengan penerapan kurikulum Merdeka ini yang dimana kita berharap kita akan menghasilkan siswa dengan istilahnya profil pelajar Pancasila, maka tentunya kita mau tidak mau harus menerapkan keyakinan kelas ini dengan baik. Lah Bapak Ibu mungkin kemarin ketika membuat keyakinan kelas mungkin ada yang masih bingung gimana kalau caranya membuat keyakinan kelas itu. Bapak Ibu mungkin bisa menggunakan dua hal ini yaitu Bapak Ibu yaitu tabel T dan tabel Y. Tabel T itu ini bentuknya seperti ini. Tabel T itu tampak dan tidak tampak Bapak Ibu. Jadi nanti biasanya kita sampaikan dulu misalkan ini contohnya. Tampak dan tidak ini misalkan. Yang tampak itu misalkan mengucapkan salam dan sapa. Berarti yang tidak tampak itu cuek dan acuh. Dan biasanya kebalikannya Bapak Ibu kalau tabel T itu. Jadi kalau berpakaian rapi berarti ya tidak berpakaian rapi dan seterusnya. Itu nanti dari situ kita bisa mengambil kira-kira yang nanti akan saya masukkan ke dalam keyakinan kelas itu yang mana, itu bisa ditarik. Kalau yang tabel itu Bapak Ibu ya ini terlihat, terdengar dan perilaku. Jadi yang terlihat itu ya sopan dalam berbicara, berpakaian rapi dan bersih, gemar bergotong royong, peduli terhadap lingkungan, belajar dengan rajin. Nah, ini yang terlihat. Kemudian yang terdengar ya berarti ya selamat pagi, apa boleh. Hal-hal positif ini yang nanti harus kita tumbuhkan Bapak Ibu kepada anak. Termasuk perilaku 5S senyum, salam, sapa, sopan santun, saling membantu, meminta izin ketika meminjam barang. Kita membiasakan anak untuk mengucapkan terima kasih ketika dipinjami sesuatu, minta tolong ketika membutuhkan sesuatu, dan meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan. 3 hal itu adalah budaya yang mungkin saat ini jarang terdengar di siswa kita Bapak Ibu. Siswa kita itu cenderung membuli, ketika ada temannya yang salah itu malah dibully, malah istilahnya dijadikan bahan olokan, yang harusnya itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Karena secara tidak langsung itu juga akan istilahnya menyakiti bagi si anak yang istilahnya tadi yang dibully ataupun dizolimi tadi. Oke Bapak Ibu, saya melanjutkan. Nah, ini poin terakhir Bapak Ibu. Jadi kita sudah berada di poin terakhir tentang penerapan budaya positif di sekolah, yaitu tentang segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini yang tadi saya sampaikan di awal Bapak Ibu bahwasanya kita sebenarnya sebagai seorang pendidik harus bisa menggali kira-kira misalkan ada anak yang melakukan kesalahan itu apa penyebabnya. Jadi kita tidak boleh langsung menjustifikasi atau kamu bersalah karena terlambat, kamu bersalah karena tidak mengikuti pelajaran dengan baik, tanpa kita mencari tahu penyebabnya. Maka dalam segitiga restitusi ini Bapak Ibu kita diharapkan bisa menerapkan 3 hal yaitu Bapak Ibu. Makanya disebut segitiga. Nah, segitiga itu sendiri Bapak Ibu yaitu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar
dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Melalui 3 tahapan ini Bapak Ibu, yaitu tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Tahap kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah itu pada anak. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kita yang terakhir setelah kita kenapa kamu salah? Kemudian tindakanmu ini menurutmu benar atau salah? Itu kita tanyakan. Dan terakhir kita menggali kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu ini agar kedepannya tidak terjadi. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, kita menggali anak untuk agar mereka secara intrinsik itu bisa mencari solusi terhadap kesalahan atau permasalahan yang mereka hadapi. Nah, Bapak Ibu, ini segitiga restitusi. Nah, menstabilkan identitas Bapak Ibu, ini prinsipnya. Nah, jadi biasanya ketika kita melihat anak yang salah itu, kita biasanya kan langsung tuh, oh, kenapa kamu salah berarti ini. Tapi sebenarnya yang harus kita lakukan adalah kita stabilkan dulu identitas mereka. Jadi kalau misalkan contoh nanti yang akan saya perlihatkan ya Bapak Ibu, itu misalkan kemarin ada siswa saya itu yang tidur di kelas ketika pelajaran. Maka ketika itu terjadi saya akan memanggil anak tersebut, kemudian akan saya tanya. Sebenarnya tidur itu wajar, cuman posisi di kelas itu yang menjadi tidak pas. Itu nanti akan sampaikan. Kemudian juga akan saya gali apa yang menyebabkan kamu kok sampai tidur di kelas, itu nanti harus kita gali. Nah ini di validasi ini. Jadi di tahapan validasi ini kita akan menanyakan alasan dari anak kenapa kok melakukan itu. Contoh kasus saya, misalkan ada murid saya yang tidur di kelas, akan saya tanya, kenapa kok kamu sampai tidur di kelas dan seterusnya. Dan tahapan yang terakhir yaitu di segitiga restitusi Bapak Ibu, yaitu kita menanyakan keyakinan. Otomatis ketika kita menanyakan keyakinan ke anak, misalkan mesti anak itu melakukan kesalahan, pasti mereka akan melanggar kesepakatan kelas yang ada Bapak Ibu. Maka mereka nanti akan bisa menyadari, oh iya saya ternyata melanggar kesepakatan kelas yang dulu sudah disepakati. Oh berarti saya ini salah. Bagaimana saya memperbaiki kesalahan itu? Itu yang terpenting Bapak Ibu. Jadi bagaimana ke depan anak itu tidak mengulang lagi kesalahannya. Nanti Bapak Ibu. Bapak Ibu, nah ini ya, ini Bapak Ibu salah satu yang kemarin menjadi tugas saya juga untuk menyelesaikan permasalahan anak dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi semoga ini bisa menjadi ya, istilahnya gambaran kita bersama Bapak Ibu bahwa kedepannya ketika kita melihat anak didik kita melakukan kesalahan, maka ini yang harusnya kita lakukan. Jadi jangan sampai kita langsung istilahnya menghukum anak itu secara langsung tanpa kita tahu sebabnya. Halo. Karena ini akan kita dulu. Ahmad juga hadir. Alfi hadir. Kemudian Catur hadir. Fajar hadir. Ferry, itu mana Ferry? Oke. Pagi-pagi itu dari itu loh. Nanti itu sampai di kantor ya. Jam 9. Silakan duduk kan. Ferry, kamu tahu nggak Ferry kenapa Pak Diki manggil kamu ke kantor saat ini? Saya tahu Pak, tadi saya di kelas waktu jam. Oke, jadi dari tadi ketika Pak Diki masuk kelas, Pak Diki melakukan absensi, ternyata kamu tertidur. Jadi saya tunggu tidak bangun. Akhirnya Pak Diki bangunkan kan tadi di sana. Jadi Pak, apa itu wajar kalau kita sebagai manusia itu capek. Pak Diki juga pernah seperti kamu. Jadi ketika di kelas rasa ngantuk yang sangat berat sehingga akhirnya tertidur. Ya kita memang tidak sempurna sebagai manusia. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menyelesaikan atau mencari solusi dari suatu permasalahan. Sekarang sudah cuci muka? Saya tidak Pak. Sudah skill ya? Oke, Ferry, jadi gini, Pak Diki pengen tahu apa yang mendasari kamu tadi kok sampai tidur di kelas. Kenapa?
Jadi saya mengantuk Pak. Sebabnya karena semalam saya keasikan bermain game, dan akhirnya saya dikejar larut malam, sehingga waktu pelajaran dimulai saya mengantuk. Oke, jadi apa itu ya alasanmu kenapa kamu tidur di kelas. Tapi Pak Diki masih menghargai kamu Fer. Jadi ternyata walaupun kamu posisi ngantuk karena semalam main game sampai larut malam, tapi ternyata kamu masih mau masuk sekolah. Padahal kamu bisa saja itu kondisi seperti itu tidak sekolah, bisa saja kamu alfa ataupun membolos, tapi kamu masih di kelas. Itu termasuk salah satu yang Pak Diki menghargainya. Kemudian gini Fer, kamu kan dulu pernah dengan teman-teman ya, di awal kan kita ada kesepakatan kelas, ya kan? Iya. Kesepakatan kelas itu kan dibuat untuk istilahnya mengatur kelas kita agar berjalan dengan baik. Kira-kira dengan kamu tidur di kelas itu, ada nggak kesepakatan kelas yang sudah kamu langgar? Saya sudah Pak. Apa? Saya melanggar kesepakatan kelas, yaitu tidak mengikuti kegiatan dengan semangat. Oke, jadi dengan kamu tidur, berarti kan dengan kata lain kamu tidak mengikuti pelajaran dengan semangat, gitu ya? Oke Ferry, jadi sekarang Pak Diki akan menanyakan lagi ke kamu. Kira-kira menurut keyakinan kamu, Fer, yang kamu lakukan di kelas tadi itu benar apa salah? Salah Pak. Oke, jadi kamu sadar ya, apa yang kamu lakukan itu adalah hal yang mungkin seharusnya tidak dilakukan siswa ya. Oke, terus kalau kamu meyakini bahwa tindakan itu salah, terus gimana? Saya minta maaf Pak atas tindakan saya yang tadi seperti kelas waktu pelajaran, dan saya berjanji untuk tindakan. Oke, terima kasih ya Fer. Ternyata kamu menyadari kesalahanmu, kamu sudah minta maaf, Pak Diki menerima permintaan maafmu. Sekarang yang harus kita pikirkan adalah kalau kamu mau memperbaiki adalah bagaimana ke depan agar kamu tidak mengulang lagi kesalahan itu. Kira-kira apa langkahmu agar tidak terulang lagi nih kamu tidur di kelas seperti tadi? Apa yang kamu lakukan? Saya akan mencoba untuk mengurangi untuk bermain game saya, dan saya akan mencoba untuk mengatur pola tidur saya, dan nanti keesokan harinya waktu sekolah saya tidak melakukan di saat pembelajaran. Oke, jadi akhirnya kamu bisa mengikuti pelajaran dengan semangat ya. Oke, Fer, kamu punya cita-cita nggak? Ada Pak. Apa cita-citamu? Cita-cita saya ke depannya saya ingin menjadi orang yang sukses dan melakukan keuangan. Oke, cita-cita yang sangat bagus itu Fer. Oke Fer, jadi cita-citamu sangat bagus. Untuk mencapai cita-cita itu tentu dibutuhkan usaha ya Fer ya. Salah satunya adalah kamu harus lebih disiplin lagi dalam mengikuti pelajaran. Kemudian kamu harus bisa tadi yang kamu sampaikan, mengatur waktu dengan baik. Kapan waktunya bermain, kapan waktunya main game, dan kapan waktunya belajar. Sehingga dengan kamu bisa mengatur waktu, maka insya Allah apa yang menjadi cita-citamu akan dapat tercapai dengan wujud. Gitu ya Pak ya. Oke, nanti Pak Diki juga akan membantu kamu agar kamu istilahnya bisa meraih apa yang menjadi cita-cita. Itu Fer. Ada lagi pertanyaan Fer? Sudah Pak. Oke, terima kasih Fer. Kamu bisa kembali ke kelas. Nanti Pak Diki menyusul ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Sihirato dari kelas 11 2. Perasaan saya setelah Pak Diki membantu saya menyelesaikan masalah dengan segitiga revolusi adalah saya merasa sangat senang, karena saat beliau mengetahui saya tidur di kelas, beliau tidak marah. Justru beliau memberikan nasihat kepada saya agar saya kedepannya bisa menjadi siswa yang lebih baik lagi. Dan saya juga berjanji agar kedepannya saya tidak mengulangi kesalahan yang saya buat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini salah satu Bapak Ibu contoh penerapan budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah ya Bapak Ibu. Pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun. Kemudian kita biasanya berdoa sebelum pembelajaran. Kita juga menjaga kebersihan. Kemudian kita dalam belajar itu harus bersemangat Bapak Ibu. Ketika kita semangat itu maka anak-anak juga bersemangat. Kemudian kita juga jangan kaku Bapak Ibu ketika kita menyambut anak itu tidak harus istilahnya formal lah, kita bisa tos, bisa dengan kemudian kita juga harus ini yang kita terapkan beberapa hari ini Bapak Ibu, ketika di jam pertama kita melakukan praktek membaca Al-Quran Bapak Ibu. Nah itu untuk
termasuk budaya positif yang bisa kita lakukan. Kemudian jangan lupa kita juga harus selalu berkolaborasi Bapak Ibu dengan rekan sejawat tentang permasalahan ataupun tentang proses pembelajaran yang akan kita terapkan di sekolah. Kemudian pembiasaan sholat duha itu juga sangat bagus. Kemudian sebagai guru kita juga harus kreatif. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu kita terus mengembangkan kompetensi kita melalui kegiatan workshop, kegiatan diklat dan seterusnya. Kemudian kita juga harus aktif dalam komunitas Bapak Ibu. Kalau bagi saya ya otomatis di kegiatan MGMP kabupaten itu. Kemudian yang terakhir salah satu kegiatan yang dapat menumbuhkan budaya positif adalah upacara bendera Bapak Ibu. Upacara bendera. Ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, terakhir ini slide terakhir kelihatannya. Saya ingin Bapak Ibu melakukan refleksi terhadap apa yang sudah saya sampaikan tadi. Bapak Ibu bisa akan saya kirim linknya Bapak Ibu. Akan saya kirim linknya di kolom chat Bapak Ibu. Coba saya dicek. Nah, itu. Silakan Bapak Ibu masuk ke Padlet kemudian menuliskan kira-kira apa yang Bapak Ibu bisa pelajari dari apa yang saya sampaikan tadi. Saged diakses nggih Bapak Ibu Padletnya nggih? Sudah Pak, sudah. Nggih, ya ini yang sudah mengisi ya, ada dulu nggih, ada bubur, keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas, ya ada anonim. Nggih. Nanti akan saya lihat Bapak Ibu, insya Allah dari semua masukan Bapak Ibu. Oke. Nonton Bapak Ibu, saya pikir kita sudah berada di akhir sesi istilahnya pemaparan materi Bapak Ibu. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu terkait penerapan dari istilahnya budaya positif di sekolah. Ya, saya paham Bapak Ibu, kita memang harus sama-sama belajar dan merubah diri. Bagi saya pribadi Bapak Ibu ini terutama, ternyata saya menilai bahwasanya saya ini saat ini masih menjadi guru yang belum diidam-idamkan oleh murid atau siswa saya. Maka dengan ini saya akan berusaha untuk bisa menjadi guru yang diidamkan mereka. Kalau yang saya lihat gini Bapak Ibu, guru yang diidamkan itu berarti kehadiran kita itu dinantikan mereka di kelas, kemudian nasihat-nasihat kita itu selalu dinantikan mereka. Ya itu memang berat Bapak Ibu, tapi itulah tugas kita sebagai seorang pendidik. Nah, kita harus berusaha sekuat tenaga agar kita bisa sukses ke depannya. Tentunya tujuannya satu Bapak Ibu, mencerdaskan anak bangsa ke depannya. Matur Bu Purwati, sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Purwati. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diki yang telah menyampaikan pemaparan materi tentang budaya positif dan memberikan insight yang baru bagi kami semua di sini, karena tadi Pak Diki sudah menjelaskannya dengan sangat jelas dan gamblang, dan yang telah memberikan pemahaman bagi kita semua, dan tentu saja yang penting telah memberikan motivasi yang kuat bagi kita untuk menerapkan budaya-budaya positif itu di sekolah, yang pada akhirnya nanti akan tercipta lingkungan sekolah yang nyaman, serta tadi cita-cita Pak Diki tadi untuk menjadi guru yang dirindukan murid. Tentu saja itu juga merupakan cita-cita kami semua yang ada di sini. Selanjutnya kami buka forum diskusi bagi Bapak Ibu guru peserta webinar, mungkin yang masih mempunyai unek-unek atau masih penasaran atau masih kepo-kepo tentang terkait materi yang disampaikan oleh Pak Diki. Untuk itu, Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan menggunakan fitur raise hand atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Monggo Bapak Ibu yang masih mempunyai unek-unek untuk dapat disampaikan di sini. Nggih, Bu Indah dan Pak Is nggih. Kami beri kesempatan kepada Bu Indah Uli dulu nggih untuk menyampaikan pertanyaannya. Nggih, monggo Bu Indah. Nggih. Terima kasih Bu Purwati. Nggih, luar biasa sekali pemaparannya dari Pak Diki.
kalau melihat Pak Diki itu saya teringat dengan Bapak pengawas kita, Pak Heru. Itu namanya Pak Heru itu. Nggih. Luar biasa sekali ini calon Pak pengawas ini. Nggih. Sedikit berbagi pengalaman mengenai penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Itu kemarin kalau saya sama Bu Purwati, alhamdulillah ketika ada masalah dengan anak kami itu lancar-lancar saja menggunakan segitiga restitusi. Ya bahkan anak itu sudah berubah, sudah mulai berpikir, kesadarannya dari dalam, karena kesadaran dari dalam itu akan lebih bertahan lama daripada kesadaran dari luar. Namun sedikit cerita saja, ketika teman saya juga sesama guru penggerak yang menerapkan restitusi, itu ketika ada anak masalah, anak yang sering membolos, kebetulan direstitusi, waktu ngerestitusi itu kebetulan anaknya sampai pingsan gara-gara restitusi. Jadi ceritanya begini, anaknya itu sering membolos, terus ditanya, "Duh, kamu kok enggak masuk, kemana?" Gitu. "Saya membolos." "Loh, orang tuamu tahu apa enggak kalau kamu membolos?" "Enggak tahu, Pak, karena saya berangkat sekolah." Gitu. Terus lah, berarti itu salah apa benar menurut kamu? Ya, itu tindakan yang salah, Pak. Salahnya di mana? Gitu, karena saya sudah membohongi orang tua karena saya berangkat sekolah, ternyata saya tidak berangkat sekolah. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kalau kamu bersalah, ya berarti saya harus minta maaf, Pak, kepada orang tua. Lah itu waktu itu minta maaf, sungkem kepada orang tua, ternyata semaput sampai dibawa ke UGD. Akhirnya saya lari-lari sama Bu Pur, weh kenapa? Lah kamu itu tidak menerapkan restitusi, wis diwarai restitusi, ndak kamu terapkan. Lah terus akhirnya menjawab gini teman saya, ya itu gara-gara restitusi. Itu jadi karena tidak saking terharunya sungkem dengan orang tua, tidak tahan, akhirnya semaput. Jadi ndak sampai berhasil restitusinya. Itu sedikit cerita aja, mungkin tambahan ketika restitusi itu kita harus bagaimana gitu agar tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Terima kasih Pak Diki. Terima kasih Bu Indah atas sharing pengalamannya. Mungkin itu tadi terlalu membawa hati restitusinya, jadi sampai terketuk hatinya seperti itu. Memang kalau restitusi sangat bagus sekali untuk kita terapkan, seperti Bu Indah Huli tadi yang disampaikan, dengan membentuk motivasi intrinsik itu akan lebih terasa maknanya. Jadi murid-murid kita akan lebih sadar tentang mungkin kesalahan yang dilakukannya. Terima kasih Bu Indah Huli atas tambahan ceritanya yang menginspirasi kita. Kemudian kami lanjutkan dengan pertanyaan yang berikutnya dari Pak Is Haryanto. Monggo Pak Is Haryanto, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Purwati dan Mas Diki dan Bapak Ibu semuanya. Karena tadi sudah ditodong sama Bu Purwati, pertanyaannya saya langsung tanya aja Pak. Ini Pak Diki, ini kan keyakinan kelas ya. Kalau kita sebagai pemimpin di sebuah lembaga, bisakah ilmu keyakinan kelas ini dapat dibawa ke lebih mendalam lagi, misalnya keyakinan sekolah, keyakinan kantor lah, misalnya keyakinan kantor gitu ya. Jadi tidak hanya kelas yang kita garap, tapi kantor. Jadi keyakinan para bapak ibu guru, keyakinan tenaga pendidik baik ke pendidikan. Begitu Pak. Terima kasih Pak Diki. Bu Pur, terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik sekali. Jadi bagaimana kita bisa membawa keyakinan itu tidak hanya di tataran anak-anak, itu sudah sampai di tataran sekolah. Enggak Pak Diki memberikan penjelasan mungkin kepada Pak Is. Terima kasih Pak Is. Ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus dan mungkin jawabannya juga agak
agak merepotkan saya juga karena saya belum posisi sebagai top manager. Beda dengan beliau-beliau ini yang sudah berada di Calon Pak. di posisi decision maker istilahnya seperti itu. Ya tapi Pak Is, prinsipnya saya pikir Pak Is, ketika keyakinan kelas itu bisa diterapkan bagi siswa kita di tingkat kelas, saya pikir itu juga tidak menutup kemungkinan untuk dapat diterapkan di tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu di tingkat sekolah. Otomatis siapa yang nanti akan menjadi objeknya, menjadi istilahnya subjeknya, ya berarti ya Bapak Ibu guru dengan istilahnya mungkin tenaga pendidikan yang lain, dengan Satpam, PU dan lain-lain. Jadi pada prinsipnya ketika semua pihak itu dapat berkolaborasi dengan baik, kemudian berkontribusi bersama untuk menciptakan suatu kesepakatan atau dalam tanda kutip berarti menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, maka ketika itu bersama-sama diterapkan, saya yakin akan dapat menjadi suatu hal yang akan membentuk budaya positif, Pak Is. Jadi insya Allah bisa itu Pak Is. Tinggal kita bisa nggak istilahnya merangkul semua pihak ini untuk sama-sama menerapkan itu. Ngoten kalau dari saya, Pak Is. Matur nuwun. Terima kasih Pak Diki. Bagaimana Pak Is, apa sudah memuaskan jawabannya Pak Diki? Atau masih ada? Calon KS dan pengawas Pak Diki sudah layak. Sudah terusi Pak Is dengan jawaban-jawaban beliau. Mungkin ini karena tadi dari sisi kacamata seorang guru Pak Diki, mungkin kita bisa meminta pendapat dari Pak Suko yang kebetulan beliau sudah berada di jajaran manajer di SMK Negeri 1 Pacitan. Bagaimana bisakah kita menerapkan keyakinan sekolah mungkin seperti itu Pak Is. Monggo Pak Suko, kami persilahkan untuk memberikan sumbangan idenya. Ya, terima kasih Bu Pur atas waktunya. Saya kira semuanya mungkin Bu, bisa terjadi. Tidak ada hal yang tidak mungkin. Jadi kalau ada kesepakatan kelas, mungkin juga ada kesepakatan kantor atau sekolah. Itu sangat mungkin sekali terjadi, bisa dilaksanakan maksud saya. Tergantung dari top manajernya, top manajer. Kemudian karena ini resikonya tinggi atau high risk istilahnya, mesti ada pro dan kontra. Jadi tergantung dari penyampaian manajer atau stakeholdernya di sekolah itu, ini bisa dipahami semua guru, Bapak Ibu guru, TU dan karyawan lainnya apa tidak. Kalau secara penyampaian bagus, saya kira itu sangat mungkin bisa dilaksanakan. Seandainya itu dilaksanakan akan sangat indah sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi ada kesepakatan kelas, ada kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah. Itu utamanya kesepakatan kantor. Jadi ini suatu hal yang sangat positif sekali dan sangat ini untuk istilahnya meningkatkan kinerja kita, kualitas kita, dan kepercayaan masyarakat terhadap kita, bahwa kita memang sungguh-sungguh ingin melakukan suatu perubahan yang sifatnya positif. Saya kira itu. Jadi intinya sangat mungkin sekali. Itu Bu, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Suko atas sumbangan idenya. Kami tunggu Pak Suko untuk menerapkan ini, karena Pak Suko sekarang sudah berada di jajaran manajer di SMK Negeri 1 Pacitan. Mungkin Pak Suko bisa menerapkan materi hari ini, bagaimana nanti bisa menggiring teman-teman untuk untuk menerapkan budaya positif ini dengan membuat keyakinan sekolah gitu. Kalau anak bisa, ya kenapa kok Bapak Ibu guru nggak bisa, kan seperti itu Jadi terima kasih Pak Suko atas jawabannya tadi. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, tergantung bagaimana kita menyampaikannya. Terima kasih Pak Suko atas jawabannya. Pak Is, apakah sudah cukup jawaban dari Pak Diki kemudian ditambah dengan jawaban dari Pak Suko? Ya, sudah sangat mencerahkan Bapak Ibu bahwa
kita di sekolah ini kan keteladanan ya. Jadi kita bisa awali bahwa kesepakatan sekolah itu nanti jadi percek-percek pemicu untuk kesepakatan kelas yang positif. Terima kasih Pak Suko, Mas Diki. Sama-sama, Pak. Sama-sama Pak Is. Mungkin ada Ibu Bapak peserta webinar yang lain yang masih punya unek-unek yang ingin disampaikan. Monggo, mumpung ini masih ada ahlinya di sini, Pak Diki ini. Kelihatannya sudah pas nih. Sudah pas nih. Kelihatannya sudah pas materi yang disampaikan Pak Diki hari ini, karena memang beliau menyampaikannya dengan sangat jelas dan gamblang dan juga disertai dengan contoh-contoh yang mudah untuk kita terima. Berarti ini sudah pas semua nggih Pak Diki nggih? Saya kira nggih untuk malam hari ini. Nggih, sampun Bu Pur. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi malam hari ini. Bapak Ibu guru peserta webinar yang kami hormati, tidak terasa kita tadi sudah waktunya lama tadi, tapi enjoy menikmati webinar ini karena memang materinya sangat luar biasa sekali dan memotivasi kita untuk memberikan perubahan dalam pendidikan ya, terutama di sekolah kita dengan penerapan budaya positif. Jadi tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Demikianlah Ibu Bapak guru peserta webinar yang kami hormati, rangkaian acara webinar diseminasi, penerapan dan pemahaman budaya positif. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta webinar yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Semoga diberikan kemudahan, kemudian kelancaran untuk menjadi guru-guru terbaik bangsa dan juga untuk menghadirkan perubahan nyata bagi pendidikan di Indonesia. Saya Purwati mewakili Bapak Diki Fauzi Mustafa SPD, mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan selama kegiatan berlangsung. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya bisa meninggalkan room. Matur nuwun. Semuanya,